Hai, teman perjalanan. Kenalin, aku Wagi. Nama lengkapnya Triwagi Rasmianto. Seorang dan juga anak ketiga ya dari 3 bersaudara. Menjadi anak bungsu yang saat ini sedang ya lagi maceh-macehnya ya. Lagi banyak tingkah untuk ngelakuin banyak hal. Aku ingin bercerita mengenai caraku bertumbuh ya, karena ini segmen ruang bertumbuh dan sudah beberapa juga episode yang membahas mengenai gimana sih caranya untuk menjadi diri terbaik, gimana sih caranya untuk menjadi diri yang kuat gitu ya. Tapi ada satu hal yang ingin aku bahas di sela-sela itu, yaitu mengenai gimana sih caranya kita bertahan, yaitu tentang bagaimana pentingnya rasa adaptasi menurut aku ya. Adaptasi yang memang selama ini aku bangun, yang jujur memang baru aku sadari gitu bahwasannya adaptasi ini atau adaptif ini lebih ke arah bagaimana kita lebih menerima dan juga diterima oleh banyak orang, oleh banyak hal dan juga kesempatan. Jadi aku mau ngawalin dulu dengan cerita ketika aku dulu di SMP, lalu beranjak ke SMA, gak banyak pengalaman yang memang aku bisa curahkan, yang gak ada dan juga apa ya, jarang banget aku ngegunain banyak kesempatan. Jadi ketika orang ngajak gitu, ketika teman ngajak ke hal-hal yang positif, hal-hal yang sebetulnya itu jadi dampak positif harusnya aku terima, tapi aku malah tolak banyak permintaan itu gitu ketika SMP, ketika SMA dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa ya aku udah mental block duluan, udah bilang bahwa oh ini memang bukan duniaku, ini bukan hal yang aku sedang tekuni, ini bukan hal yang jadi tujuanku, tanpa berpikir panjang bahwa adaptasi itu perlu gitu. Di bangku SMP, SMA, dan mungkin buat teman perjalanan yang kebetulan gitu ya, sekarang masih di bangku sekolah, carilah kesempatan untuk beradaptasi, untuk menjadi diri yang lebih adaptif. Karena akhirnya kita bisa melihat banyak peluang dan juga kesempatan yang terbuka lebar loh dari adaptasi itu. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya dulu gitu, adaptasi seperti apa sih yang dimaksud? Adaptasi di sini ini sesederhana kita sebagai air, sebagai satu elemen yang memang elemen yang penting ya bagi manusia gitu. Bagi manusia, bagi kehidupannya gitu, yang memang kita tidak pernah bisa terlepas dari air. Nah, salah satu sifat air itu adalah beradaptasi dengan tempat apapun. Ketika air tersebut dituangkan ke botol, nanti akan berbentuk menyerupai botol gitu. Lalu juga ketika dimasukkan ke ember gitu ya, itu pun akan menjadi sifat yang memang sama gitu dengan lingkungannya. Tapi di sini digarisbawahi adaptasi yang ada harus juga selaras dan juga sejalan dengan pikiran yang positif. Pikiran yang memang tahu gitu kita bakal ke arah mana, kita bakal ke arah yang seperti apa, manusia yang harus kayak gimana gitu. Karena ada kala aku pun blunder, kadang aku pun punya keputusan-keputusan dengan tujuan aku pengen adaptasi, aku yang memang biasanya kalau ketika aku dapat kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berteman, kesempatan untuk bertemu dengan satu orang atau satu kelompok, aku biasanya mengandalkan atau mengunggulkan diri gitu. Oh, aku adaptif kok orangnya gitu. Aku komunikatif kok orangnya. Tapi di sisi lain kita malah gampang banget buat terpengaruh, gampang banget buat kebawa-bawa. Alhasil kita malah bingung sendirian. Alhasil malah kita ketika ditanya kita mau seperti apa, kita mau berdiri sebagai apa, malah bingung. Dan itu mungkin ya bukan sisi gelap ya, lebih ke arah sisi lain dari bagaimana kita tidak meresapi arti adaptif ini. Karena banyak orang yang akhirnya pesimistis dari apa yang sedang dilakukannya, dari apa yang memang sedang ditekuninya, kayak ngerasa, "Oh, aku tuh udah adaptif banget kok," gitu, tapi malahan kehilangan diri sendiri. Banyak banget orang yang ngekor, banyak banyak banget orang yang ngikut gitu. Dan ya fenomena di sekarang memang banyak orang-orang yang nggak bisa akhirnya sendirian gitu, dengan alasan, ya kita adaptasi aja dengan
hal apapun gitu. Akhirnya kan kita bisa menyebut banyak circle-circle, banyak orang-orang yang berkerumun, berkelompok, dan akhirnya tidak bisa memisahkan diri gitu dari kelompok itu. Dan itu adalah hal lain yang memang kita harus garis bawahi tentang adaptasi yang dimaksud gitu. Kita harus tetap punya pendirian, kita harus tetap punya rasa bahwa ya kita adalah kita gitu. Kita punya prinsip seperti apa. Makanya memang ini juga menjadi bahan evaluasi bagi diri aku yang sampai sekarang masih tahap pembelajaran gimana sih menyikapi adaptif yang seperti apa. Tapi yang memang sejauh ini aku alami yang memang awalnya blunder kayak aku masih orangnya ngikut-ngikut, orangnya kayak ngerasa bahwa semua harus diiyain dengan tujuan kayak oh kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Tapi dari situ berevolusi lagi gitu, alias berevaluasi lagi. Oh ternyata yang nggak semua hal harus diiyakan karena satu dan lain hal gitu. Kita harus punya prinsip gitu. Kita harus punya prinsip bahwasannya kita punya kaki sendiri untuk berpijak kemana aja. Dan sekarang pun ya kadang memang aku masih suka terjebak untuk memilih beberapa perkara yang memang ini harus aku pilih semua atau beberapa saja atau bagaimana, karena kayak aku ngerasa bahwa aku bisa apa aja gitu ya. Dan itu mungkin sisi lain yang memang aku dapetin dari rasa adaptif ini. Dan ya tadi kan sisi negatifnya, di sisi lain, sisi gelap mungkinnya disebutnya, tapi juga ada sisi positif gitu dari adaptif ini. Yang pertama memang yang aku dapetin ya, yaitu ya rasa tanggung jawab yang besar atas pembelajaran yang baru gitu. Jadi ketika kita punya lingkungan yang baru, ketika kita dihadapkan dengan pembelajaran yang baru, adaptasi ini sangat perlu untuk akhirnya ngebuat kita nge-build diri sendiri untuk jadi versi yang lebih baik lagi, untuk jadi versi yang memang bisa diterima oleh semua orang. Tapi memang sebagai faktanya kita ya nggak mungkin bisa diterima oleh banyak orang. Sebaik-baiknya kita mau ngasih apapun gitu ke orang lain dengan tujuan ingin diterima. Pada akhirnya memang ya kita nggak mungkin 100% diterima oleh banyak orang. Kadang kita terlalu baik pun itu ya disepelekan juga oleh banyak orang, bahkan juga ingin dijatuhkan oleh banyak orang. Tapi di sisi lain adaptif inilah yang muncul tentang bagaimana rasa kita untuk bertanggung jawab atas pembelajaran yang sudah kita himpun selama ini, dan juga ya kita harus siap gitu untuk belajar hal baru dari situ. Makanya ada satu kisah yang memang paling populer ya mengenai tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu ya kita harus selalu mengosongkan sebagian atau bahkan mungkin kita menyuguhkan gelas yang kosong. Tujuannya apa? Ya tadi adaptasi yang dimaksud adalah kita siap untuk menerima ilmu yang baru, kita siap untuk menerima nasihat yang baru, kritik, saran, itu pasti ada aja gitu yang memang masuk ketika kita secara legowo gitu ya, secara lega untuk menyerahkan gelas yang dimaksud tadi, gelas yang memang nggak penuh-penuh amat ketika kita dihadapkan oleh lingkungan yang baru gitu. Nah disitulah kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tadi adaptif gitu ya. Nah memang sudah banyak banget aku akhirnya belajar gitu dari kata adaptif ini, karena memang ya susah untuk menggarisbawahi atau mendefinisikan arti adaptif ini, karena memang ketika digenrekan, ketika didefinisikan banyak arti gitu. Ada yang memang adaptif ini akhirnya ngebuat kita lupa dengan diri sendiri. Ada yang memang adaptif ini akhirnya membuat kita ya belajar itu aja, belajar pun ya tidak mentok-mentok banget gitu. Dan bahkan kan ada istilah antara spesialis dan juga generalis, dan adaptasi ini kadang memang membuat seseorang tuh jadi seseorang yang generalis katanya. Dan ya banyak orang stigmanya kalau di era sekarang jadi manusia yang generalis atau ya apa-apa bisa gitu ya, maupun gak mentok-mentok amat, itu sangat-sangat kurang gitu katanya. Tapi menurutku ya di hidup yang sekali ini apa salahnya gitu kita untuk belajar banyak hal. Dan ada satu pesan dan nasihat dari orang tua tentang bagaimana kita menerima dan juga masuk ke lingkungan baru, yaitu ya tadi mengosongkan gelas. Gelas di sini adalah gelas pengetahuan dan siap untuk menjadi manusia yang serba bisa. Karena orang tua
selalu menekankan, karena kamu laki-laki, kamu akan menjadi orang tua, dan spesifiknya adalah seorang ayah. Pastiin kamu akan jadi ayah yang memang bisa diandelin oleh anakmu sendiri gitu. Jangan sampai anakmu kehilangan arah, jangan sampai anakmu menjadi seorang anak yang memang kalau minta bantuan nggak ke ayahnya sendiri, nggak ke bapaknya sendiri. Dan itu mungkin tujuan tentang bagaimana ya akhirnya aku ingin selalu menjadi manusia yang adaptif terhadap ilmu, adaptif terhadap kebaikan orang, adaptif terhadap bagaimana orang-orang bisa merespon eh, baik dari hati, baik dari pikiran dan juga perkataan. Dan tentunya label baik pun akan bisa menjemput, akan bisa mengiringi gitu dari adaptif yang kita cerminkan di lingkungan manapun. Akhirnya aku pun ya bisa merasakan gitu dan bisa membedakan, membanding-bandingkan, bukan membanding-bandingkan, lebih ke arah ya menyempurnakan tentang bagaimana lingkungan ini aku bisa berkontribusi, tentang bagaimana lingkungan yang sana aku bisa berkontribusi seperti apa. Akhirnya aku bisa lebih peka dengan hal itu dan memang ya selaras gitu dengan salah satu tujuan di mana ya aku sangat-sangat ingin gitu untuk memimpin diriku sendiri agar bisa memimpin orang lain gitu. Sesederhana nantinya bisa membuild keluarga yang lebih sehat dan juga adaptif gitu tentunya ya. Lagi-lagi tentang adaptif. Entah kenapa memang salah satu satu-satunya proses hidup yang aku pikir ini menjadi proses pertumbuhan dari seorang manusia adalah adaptif gitu. Apalagi di era yang memang serba cepat ini ya. Kita nggak memungkiri bahwasanya banyak orang yang akhirnya kehilangan arah, akhirnya memang depresi sendirian cuman gara-gara ya mereka nggak bisa berteman, mereka nggak bisa cheerful dengan lingkungannya. Makanya kita harus bisa bersyukur ketika kita punya kemampuan untuk adaptif, kita punya kemampuan untuk adaptasi tinggi. Makanya memang salah satu list yang ada pada list paling populer di HRD gitu ya, di HR itu adalah ya salah satunya adalah mencari kandidat yang adaptif. Adaptif di sini ya tadi gitu ya, di lingkungan kerja tentunya kita bisa menyelaraskan gimana diri kita menjadi seseorang yang lebih build expert gitu ya. Expert mungkin itu jadi nilai plus, tapi secara sederhananya kita dituntut untuk adaptif, kita dituntut untuk mengikuti bahwa ya apa yang memang disuguhkan oleh zaman sekarang ya kita harus bisa mempelajari hal itu. Ya syukur-syukur kalau memang nantinya ketika kita dikasih atau diberikan umur yang panjang, ya kita jangan sampai berhenti untuk belajar, jangan sampai berhenti untuk beradaptasi dengan lingkungan apapun gitu. Jadi pesan paling utama buat teman perjalanan harus terus menemukan diri yang lebih baik lagi. Karena memang salah satu wishlist yang harus teman-teman adakan gitu ya dalam hati adalah menjadi orang baik yang selalu baik, menjadi orang sehat yang selalu sehat. Artinya ya kadang kita berbicara mengenai kebaikan tapi ya kita tidak punya aksi yang lebih nyata. Kadang kita menyerukan kesehatan tapi kita sendiri tidak sehat gitu. Makanya kita harus bisa lebih aware dengan hal itu dan kembali lagi gitu, kita harus bisa menjadi manusia yang adaptif lagi gitu. Dan itu pun menjadi catatan bagi diri aku, catatan yang penting bagi diri aku yang ingin meneruskan perjalanan ini, karena memang perjalanan nggak berhenti sampai di sini aja, dan juga teman-teman pun pastinya tidak berhenti sampai di sini aja gitu. Dan aku harapannya ini jadi pesan-pesan yang bisa membuat teman-teman lebih aware lagi ya sama diri sendiri, harus bisa lebih adaptif, dan tentunya cerminannya adalah tentang bagaimana diri teman-teman untuk bisa lebih berkreasi lagi gitu di dunia nyata dan juga bersama orang-orang lain gitu. Mungkin itu sih yang memang bisa aku sampaikan mengenai ruang bertumbuh ini, dan tentunya teman-teman tidak usah khawatir karena memang ruang bertumbuh ini tidak hanya ada di sini saja tapi nanti akan berlanjut. Dan tentunya kalau buat teman-teman yang ingin berbagi cerita sangat-sangat terbuka,
karena cerita-cerita tersebut pastinya akan bisa membuat kita sama-sama bertumbuh gitu. Begitu, aku lagi pamit undur diri dan jaga kesehatan untuk kita semua, jaga kewarasan, apalagi kita lagi ada di zaman yang benar-benar disuruh sehat di negara yang sakit. Begitu, aku lagi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.